itu jam 5 sore. Di sini sekarang masih jam 12 teman-teman. Jadi kemungkinan teman-teman itu ada yang masih dalam perjalanan pulang kali ya. Atau juga mungkin ada yang masih sibuk gitu. Tapi aku sangat berterima kasih untuk teman-teman atas kehadirannya di sini. Boleh ya teman-teman yang bisa buka kamera, boleh tolong di open cam-nya. Terima kasih reaction-nya. Kita akan mulai sebentar lagi ya teman-teman. Sambil nunggu teman-teman yang lain dan juga narasumbernya. Izin Kak Nisa, suaranya agak kayak mendem gitu, kayak di dalam air. Oh iya Pak. Coba ini situ apa si mic-nya itu dideketin. Itu kan pakai earphone. Sudah belum? Nah, agak mendingan sih. Wis aman. Oke teman-teman, kita akan mulai sebentar lagi ya. Nah ini jelas Kak. Oke, yang join udah banyak juga nih. Terima kasih teman-teman udah hadir. 1 menit lagi kita akan mulai ya teman-teman. Mohon disiapkan dan disimak ya materi yang akan disampaikan nanti. Baik Kak. Siap, Kanisa. Siapa? Oke teman-teman yang belum bisa off cam nggak apa-apa ya, tapi yang bisa mohon diusahakan untuk off cam. Oke baik teman-teman, karena sekarang sudah jam 5 ya di sana ya. Aku izin mulai ya. Oke. Em, Selamat siang waktu Serbia dan selamat sore waktu Indonesia teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya di hari Senin ini. Nah, sebelum kita gali lebih lanjut dan lebih dalam, izinkan aku untuk perkenalkan diri. Salam kenal semuanya, namaku Nisa, selaku moderator di webinar kali ini, dan aku akan membantu untuk memandu berjalannya webinar kali ini. Aku izin untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta dan juga narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Dan semoga webinar ini dapat membantu teman-teman untuk selangkah lebih dekat dengan mimpi teman-teman untuk kuliah di luar negeri, terutama di Serbia. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi materi, mari kita dengarkan sambutan oleh Ketua PPI Serbia, yaitu Kak Rahmat. Aku izin cek dulu apakah Kak Rahmat di sini. Halo, halo, kedengaran nggak suara? Halo, kedengaran Kak? Oke, Iya. kepada Kak Rahmat, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih Nisrina. Selamat siang waktu Belgrade, teman-teman. Selamat sore waktu Indonesia Barat. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulana, Ketua PPI Serbia periode 2025-2026. Yang kita hormati di sini ada Pak Malvino selaku perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd dan menjabat sebagai atas kebudayaan dan pendidikan. Di kesempatan kali ini, teman-teman, pertama kali izin memperkenalkan bahwa PPI Serbia ini merupakan perhimpunan pelajar Indonesia yang tidak hanya sebagai wadah untuk apa namanya perkumpulan mahasiswa Indonesia di sini, tapi kita juga punya komitmen buat memajukan SDM Indonesia. Nah, salah satunya itu melalui beasiswa ini. Eh, jadi kita berusaha untuk nge-share informasi, kemudian juga membantu pendaftaran, berkolaborasi dengan KBRI nanti eh, hingga selesai pendaftaran gitu. Dan harapannya tentu bukan hanya apa namanya pengen ngasih tahu teman-teman untuk apa namanya kuliah ke luar negeri, tapi juga punya komitmen untuk apa sih yang bisa kita bawa nanti ke Indonesia gitu. Dan dan itu juga include daripada tujuan daripada beasiswa ini gitu. Dan harapannya dengan ada webinar ini semoga bisa membantu. Nanti juga ada pemateri yang udah pengalaman juga nanti dari ada Dava yang award di tahun lalu, ada PT award di 2 tahun lalu, kemudian ada Nafira yang udah lanjut S2 di sini dari S1 S2, kemudian nanti ada Mas Julio yang bakal apa sebagai alumni dari beasiswa ini yang udah kembali Indonesia dan kita bakal dengar live after graduation dari Serbia ini. Jadi dipantau terus teman-teman hingga akhir. Dan terus pantau Instagram kita PPI Serbia dan juga Indonesia Immigrant buat informasi-informasi update lainnya. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Nisrina. Baik, terima kasih banyak Kak Ahmad atas sambutan dan pesan yang disampaikan. Teman-teman, kita lanjut ke sesi satu ya. Di sesi satu ini, teman-teman akan mendapat informasi umum tentang beasiswa dan juga pengalaman selama kelas bahasa. Nah, narasumber kita kali ini akan dibawakan oleh Kak Dava. Aku ingin sapa dulu nih, Kak Dava ada di sini, guys. Halo, selamat sore dan selamat siang waktu Indonesia. Oke, baik. Operator boleh tolong dibantu untuk share screen-nya? Oh, mohon maaf operator, ini Kak Dava ingin share screen sendiri, Kak. Sudah muncul belum ya, teman-teman? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, sudah ya. Kepada Kak Dava, waktu dan tempat kami persilahkan. Teman-teman mohon disimak ya. Selamat siang waktu Serbia dan selamat sore waktu Indonesia Barat. Halo teman-teman, apakah bisa sudah terlihat PPT saya? Belum. Sekarang ngeblank. Belum, Kak. Sekarang ngeblank nih, Kak. Belum, Abu-abu. Kak. Oke, oke. Oke, mohon ditunggu ya, teman-teman.
Oke, teman-teman, mohon maaf karena ada kendala sebentar. Tapi di sini aku ingin tahu nih, Kak Dava sekarang kesibukannya lagi apa nih? Halo, halo. Kesibukan saya sekarang ini masih terhadap dua hal, belajar bahasa Serbia dan belajar juga programming, karena itu terkait dengan jurusan saya yang akan saya belajar pada jenjang master. Oke, baik. Gimana nih, Kak? Bahasa Serbia, susah atau gampang nih menurut Kakak? Kalau dibandingkan bahasa Inggris lebih susah, tapi kalau dibandingkan bahasa Jerman lebih gampang. Seperti apakah maksud saya? Nanti bisa teman-teman lihat pada waktu penjelasan saya terkait kelas bahasa Serbia. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu, Kak Dava nanti ingin mengambil jurusan apa? Kalau jurusan itu pilihan saya pertama itu jurusan yang nama Indonesianya itu ilmu sosial komputasi. Jadi itu adalah em, terkait data analisis namun untuk mahasiswa soshum seperti itu. Namun juga saya ada opsi kedua untuk belajar analisis bisnis di Fakultas Manajemen di sini seperti itu. Wih, hebat. Barangkali nih teman-teman ada yang mau satu jurusan nanti dengan Kak Dava. Kak Dava sambil menunggu boleh diceritakan bagi... sudah ada nih. Teman-teman apakah sudah ada? Udah Kak, Sudah aman ya? Udah. Oke. Boleh kita mulai ya kepada Kak Dava. Silakan. Oke, selamat siang dan sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafai Haq. Eh, Mas operator bisa bantu ke slide setelahnya. Oke, nama saya Muhammad Dafai Haq. Bisa dipanggil Dava. Saya award di beasiswa World in Serbia tahun 2025. Dan saya sebagai mahasiswa master. Dan sekarang ini saya sedang menjalani kelas bahasa Serbia sejak bulan Februari. Asal saya dari Sidoarjo dan sebelum di sini saya adalah mahasiswa S1 jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur di Surabaya. Jadi untuk sesi ini bisa akan kita fokuskan ke em, persiapan terkait beasiswa, info umumnya, dan juga persiapan dari Indonesia. Kemudian slide setelahnya. Oke, pertama tentang beasiswa ini. Nah, Staje Ovo atau dalam bahasa Serbia itu apa ini? Jadi mungkin seperti teman-teman tahu kalau zaman dahulu ada berbagai pemimpin dunia seperti Presiden Soekarno dan Joseph Tito dari Serbia. Mereka itu membuat suatu organisasi internasional yang bernama Gerakan Non-Blok yang mana untuk memperjuangkan hak-hak negara-negara yang baru merdeka. Dan seiring waktu, seiring pula dengan berbagai perkembangan zaman, dan pada tahun 2011, sebagai bentuk ke penindaklanjutan dari hubungan diplomatis ini, pemerintah Serbia yang mana kelanjutan dari pemerintah Yugoslavia itu membuat beasiswa yang namanya beasiswa World in Serbia, yang mana itu ditujukan untuk berbagai negara-negara non-blok di Asia, Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan lain-lain. Dan pada tahun 2025, yang mana angkatan saya, itu beasiswa ini memiliki lebih dari 300 penerima, mohon maaf, 200 penerima dari 30 negara. Dari negara seperti Meksiko, Brazil, Iran, Zimbabwe, dan juga negara kita Indonesia. Next. Oke. Nah, untuk beasiswa ini, em, terkait apa-apa yang bisa teman-teman dapatkan pada beasiswa ini, itu yang pertama itu biaya kuliah. Jadi UKT-nya bisa dikatakan ini di cover seluruhnya oleh beasiswa. Kemudian akomodasi makan di restoran mahasiswa 3 kali sehari, baik waktu
menjalani kelas bahasa ataupun waktu kuliahnya. Kemudian untuk biaya izin tinggal di Serbia itu juga seperti itu. Kemudian untuk kursus bahasa Serbia yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian juga uang saku senilai 18.000 dinar, yang mana itu sekarang setara 3,1 juta rupiah per bulan untuk biaya hidup teman-teman selama di Serbia, dan juga penyetoran ijazah S1, S2, dan SMA. Dan juga yang terakhir itu asuransi kesehatan sampai umur 26 tahun. Dan juga ada satu lagi, ini sebenarnya bukan benefit beasiswa, tapi suatu hal yang bisa teman-teman nikmati selama di sini. Jadi di Serbia ini, di ibu kotanya, untuk transportasi publik, bis itu gratis. Jadi itu bisa teman-teman nikmati selama di ibu kota Serbia. Itu sebenarnya bukan benefit beasiswa, tapi hal yang bisa teman-teman nikmati saja. Seperti itu. Next. Nah, oke. Kemudian untuk persiapan beasiswanya, pertama, kalau untuk kita ini fokus kepada pengalamanku. Kemudian yang kemarin itu adalah pertama saya bawa ijazah saya dan transkrip akademik, kemudian dimasukkan ke penerjemah resmi. Kemudian CV dan motivation letternya juga dibuat. Sebenarnya terkait CV itu tidak ada format yang harus teman-teman gunakan, tapi sangat direkomendasikan untuk menggunakan format Europass. Itu bisa teman-teman Google sendiri format Europass apa itu, yang mana itu adalah standar format CV di negara-negara Eropa. Kemudian untuk formulir pendaftaran cetak yang bisa ditemukan di link dari PPI Serbia. Kemudian terakhir adalah surat keterangan sehat, yang mana formulirnya bisa teman-teman temukan juga. Dan untuk surat keterangan sehat ini, untuk pengalamanku ini adalah, dan seperti bisa aku lihat juga pada grup Telegram yang mana menjadi bahan diskusi teman-teman, untuk pengalamanku kemarin, ya Europass, seperti itu pengerjaannya, terima kasih. Eh, untuk formulir keterangan sehat ini, aku kemarin seperti ini. Sebagai konteks, aku tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi aku itu membawa formulirku yang masih kosong, ada bahasa Inggris, bahasa Serbia. Kemudian aku cari ke puskesmas dan rumah sakit, tanya ke resepsionisnya, permisi Kak, apakah bisa mengisi formulir ini atau tidak? Kalau tidak, aku cari ke tempat lain. Kemudian kalau bisa, aku minta kepada resepsionisnya paket medical check up-nya yang bisa mengcover semua ini apa. Kemudian saya pilih di situ. Kalau sudah selesai, minta juga informasi terpenting, tanyakan kepada resepsionisnya apakah dokternya bisa mengisi formulir kesehatan menggunakan format itu yang ada bahasa Inggris. Karena dari pengalaman saya, ada juga dokter yang tidak mau atau tidak bisa mengisi form bahasa Inggris seperti itu. Kemudian untuk sertifikat bahasa Inggris, sebenarnya tidak ada kewajiban kalau teman-teman harus TOEFL-nya level sekian atau IELTS-nya level sekian. Namun kalau dari pengalaman saya kemarin, saya menggunakan IELTS. eh, Format keterangan sehatnya bisa teman-teman temukan di IG-nya PPI Serbia. Kemudian untuk sertifikat bahasa Inggris, bisa teman-teman gunakan sertifikat apapun, baik prediksi ataupun tryout atau lainnya seperti itu. Kemudian terakhir, scan paspor, itu self-explanatory. Untuk scan paspor, kemarin saya kebetulan dapat paspor yang 10 tahun, jadi untuk masalah kadaluarsa bukanlah kendala, tapi kalau teman-teman cuma dapat yang 5 tahun, itu juga tidak masalah. Nah, kemudian terkait wawancara. Kemarin saya waktu wawancara itu adalah wawancara full bahasa Inggris, yang saya diwawancarai oleh eh, orang dari Kementerian Ristek Dikti dan seorang profesor dari Universitas Negeri di Indonesia. Dan pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu cukup substansial, seperti pertama perkenalan diri. Dan untuk perkenalan diri itu teman-teman bisa arahkan ke perkenalan diri teman-teman ke arah yang mana itu sesuai atau relevan dengan jurusan yang teman-teman tujui. Contoh pengalaman saya kemarin, perkenalan diri saya adalah nama saya Dava, dan saya waktu itu saya sedang bekerja di perusahaan logistik, dan saya jelaskan itu, dan saya jelaskan bahwa pada pengalaman di logistik tersebut saya bertugas terkait analisis data,
dan juga koordinasi dengan cabang lain sehingga itu menyebabkan saya memiliki skill dan pengalaman dalam hal ini yang mana relevan dengan jurusan yang akan saya ambil. Seperti itu. Kemudian terkait ada pertanyaan penting pula, kenapa ingin kuliah di Serbia? Karena teman-teman kalau apply beasiswa, mohon maaf, apply beasiswa di Serbia seringkali ditanyakan terkait kenapa kok apply di Serbia, tidak di Rusia atau di Tiongkok atau di Perancis atau Jerman. Kalau pengalaman saya itu buat jawaban saya relevan dengan kondisi sistem pendidikan di Serbia. Contoh, eh, karena background saya hubungan internasional, saya arahkan kalau misalnya Serbia dan Indonesia mempunyai sejarah yang sama dalam hal kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri, sehingga tantangannya juga sama, yang mana bisa saya buat link back ke jurusan saya yang berhubungan dengan data analisis dan ekonomi internasional seperti itu. Dan tentu saja teman-teman kan tidak semuanya kuliah jurusan ekonomi ataupun ilmu politik, jadi mungkin bisa teman-teman riset terkait jurusan teman-teman di Serbia sana, misalnya teknik kimia, bisa teman-teman riset jurusannya itu seperti apa, kurikulumnya, kemudian proyek-proyek atau topik-topik yang relevan dengan minat teman-teman dan kondisi di Serbia dan di Indonesia seperti apa, seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan penting, kenapa memilih jurusan tersebut? Dan itu menurut saya itu mirip dengan pertanyaan sebelumnya yang mana kalian link back-kan dengan eh, pengalaman kalian dan minat dan hobi kalian. Begitu pula yang terkait jurusan yang relevan, itu kalian keluarkan semua pengalaman, minat, dan hobi kalian yang relevan dengan jurusan kalian. Dan kalaupun tidak ada, kalian harus bisa memanfaatkan pengalaman kalian yang ada. Kalian poles agar itu relevan dengan pengalaman dan hobi-hobi dan yang relevan dengan eh, studi kalian. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa yang dilakukan setelah lulus. Nah, teman-teman harus paham kalau beasiswa ini adalah hasil dari hubungan diplomatis dari Indonesia dan Serbia. Jadi, untuk ini jawabanku adalah jawaban yang relevan dengan kondisi atau kontribusi terhadap Indonesia, Serbia, atau pelayanan publik pada dua masyarakat tersebut. Jadi harus ada relevansinya dengan proyek atau tujuan dari beasiswa ini. Dan juga ada juga pertanyaan penting, ini bukan pertanyaan yang kemarin ditujukan kepada saya, tapi juga ada pertanyaan terkait misalnya kalau misal teman-teman adalah muslimah, bagaimana teman-teman itu bisa menyesuaikan hidup di sana karena di Serbia kan bukan mayoritas muslim, iklimnya beda, kemudian mencari makanan halal tidak semudah di Indonesia. Jadi teman-teman juga harus persiapkan pertanyaan itu. Minta tolong selanjutnya. Kak Dava izin mengingatkan waktunya 5 menit lagi ya. Baik, terima kasih. Oke, kemudian untuk keberangkatan dan kedatangan. Nah, pertama terkait visa itu teman-teman itu lebih baik persiapkan sebaik-baiknya karena faktor visa itu adalah bukan faktor yang bisa kita kendalikan. Jadi itu agak susah. Harus persiapkan baik-baik teman-teman. Kedua, terkait muatan itu teman-teman harus plan rencanakan dengan baik karena mengingat bagasi dan lain-lainnya, dan bahkan bisa saya sarankan mengingat tidak semua dari kita itu barang bawaannya sama, jadi saya sarankan kepada teman-teman yang barang bawaannya tidak berapa banyak bisa membantu teman-teman lain seperti itu. Kemudian untuk uang saya sarankan untuk membawa sekitar 150 euro, yang mana itu sekitar 3 juta rupiah lebih sedikit untuk biaya hidup 3 bulan pertama di sana. Namun saya pikir itu cukup karena mengingat untuk makanan dan tempat tinggal dan transportasi sudah ke cover semua. Jadi mayoritas uang kalian itu akan eh, itu pun uang kalian akan pakainya itu cuma untuk beli barang-barang krusial ataupun jalan-jalan seperti itu. Kemudian untuk dokumen, kalau dari pengalaman saya membawa semua berkas-berkas yang digunakan untuk apply beasiswa dan juga untuk ijazah dan transkrip saya membawa versi asli seperti itu. Kemudian untuk tiket pesawat kemarin saya
puji Tuhan hanya membayar sekitar 9,3 juta untuk dari Jakarta ke Beograd seperti itu, dan juga untuk tiket pesawat dan visa lebih baik teman-teman koordinasikan dengan baik agar teman-teman bisa berangkat sama-sama dan berangkat secepat mungkin. Seperti itu. Lanjut. Lanjut. Oke. Nanti kalian kalau sudah datang, kemungkinan besar akan tinggal di sini selama kelas bahasa, yang mana ini letaknya ada di pinggir kota Beograd, sekitar 20 kilometer, dan di sini kalian juga akan berinteraksi dengan penerima beasiswa lain dari negara lain. Aku harapnya nanti kalian bisa apa ya, tinggal bareng-bareng gitu sesama orang Indonesia di kamar yang 2 atau 3 orang. Namun kalaupun tidak bisa, kayak seperti pengalaman saya ini, roommate saya ini orang Meksiko dan dia juga teman baik saya. Jadi di sana juga kalian ada waktu dan tempat banyak untuk interaksi dengan orang-orang dari negara lain. Dan di sini di hotel ada makanan 3 kali sehari, yang mana mereka selalu punya 2 menu, dan mereka selalu menanyakan kalian mau makan yang apa. Jadi ada biasanya paling sering itu dikasih pertanyaan apa ya, chicken or pork atau beef or pork. Jadi hati-hati untuk memilih karena mereka juga menyediakan babi dan juga ayam dan daging sapi. Kemudian free wifi disediakan dan laundry juga berbayar disediakan oleh hotel. Seperti itu. Bisa lanjut? Oke. Terkait ini kelas bahasa Serbia. Jadi kelas bahasa Serbia ini berlangsung selama beberapa bulan. Kalau untuk pengalaman saya ini adalah berlangsung selama 6 bulan dari Februari hingga Juli. Kemudian uh, perlu teman-teman perhatikan kalau bahasa Serbia ini punya 2 alfabet, Cyrillic seperti yang di Rusia, dan juga Latin seperti yang di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman ini seyogianya bisa untuk memahami bahasa Serbia pada 2 aksara ini. Dan kelas ini akan diadakan 5 jam sehari, Senin sampai Jumat, menggunakan bahasa Inggris. Jadi fungsi dari bahasa Inggris teman-teman adalah untuk memahami kelas bahasa Serbia dan juga untuk interaksi dengan mahasiswa asing lain. Dan juga penting untuk teman-teman untuk manfaatkan lingkungan belajar kalian untuk uh, belajar bahasa Serbia. Karena walaupun bahasa Serbia ini mirip dengan bahasa Rusia, tapi tetap saja berbeda gitu loh. Ibarat seperti bahasa Inggris dan Jerman gitu. Ada kesamaan tapi tetap berbeda. Dan juga untung saja walaupun grammarnya ini lebih sulit terhadap bahasa Inggris, tapi tidak seribet bahasa Jerman. Seperti itu. Dan juga jangan lupa memanfaatkan lingkungan itu seperti misalnya jalan-jalan untuk ya dengar bagaimana orang Serbia berbicara bahasa Serbia. Karena keep in mind kalau bahasa Serbia yang diajarkan pada kelas ini tentunya ya bahasa Serbia formal, kurang mirip dengan bahasa Serbia, walaupun banyak kesamaan tapi juga tetap saja berbeda dengan bahasa Serbia yang orang-orang gunakan pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Lanjut Kak. Oke. Kemudian untuk do's and don'ts-nya singkatnya adalah pertama, teman-teman tuh sebelum berangkat tuh harap dokumen dry run check. Ibarat itu kalian persiapkan semua dokumen-dokumen yang akan kalian bawa, karena kalaupun unfortunately tidak bisa kalian bawa, pengiriman dari Indonesia ke Serbia ini nggak murah. Kemudian jangan lupa networking, karena kalian akan bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara dengan berbagai background yang mana bisa memiliki pengalaman atau hubungan yang bakal relevan dengan karir kalian. Kemudian kedua, jangan lupa open minded karena kalian akan tinggal di negeri orang, memiliki teman dari orang-orang dengan berbeda negara, berbeda suku, agama dan ras. Jadi uh, jangan lupa open minded. Kemudian untuk downs-nya jangan deadliner karena di sini itu uh, walaupun kalian harus bersiap-siap dengan deadline yang selalu berubah, banyak hal yang mendadak. Jadi kalau kalian bisa planning lebih baik itu akan bagus, jangan menjadi deadliner. Kemudian kedua, eh, karena Serbia ini negara Eropa, walaupun tidak sedingin di Swedia atau Finlandia, tapi tetap saja dinginnya ini luar biasa. Ibarat itu mungkin ya lebih parah daripada Bromo waktu musim dingin seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman tipe orang Indonesia yang kurang betah dingin ataupun harus memiliki obat-obat tertentu, harap dipersiapkan dengan baik. Kemudian
jangan stay di zona nyaman karena kalian ini memiliki peluang yang sulit didapatkan orang lain untuk bisa ekspor di luar negeri, belajar di luar negeri, dan networking dengan orang-orang dari background yang berbeda. Lanjut. Oke, sekian dari saya. Semoga presentasi singkat saya ini bisa memberikan berbagai sedikit informasi tentang Serbia dan beasiswa ini. Dan sekali lagi, Vala Vama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kak Dava. Boleh dong teman-teman reaction. Nah, gimana nih teman-teman setelah mendengar materi dari Kak Dava? Pasti semakin semangat ya untuk kuliah di Serbia ini. Nah, di sesi kedua ini, teman-teman akan mendapatkan informasi tentang pengalaman akademik sebagai mahasiswa internasional di Serbia. Nah, kita langsung aja ya teman-teman lanjut ke sesi 2 oleh Kak Piti. Sebelumnya operator boleh tolong di-share screen. Mana nih Kak Piti, udah ada di sini belum? Sini. Aku di sini, guys. Halo Kak Piti. Apa kabar Halo. Kak Piti? Puji Tuhan baik. Apa kabar Kak Nisa? Baik. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kepada Kak Piti, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Kak Nisa. Wah, udah banyak yang join ya. Luar biasa kali antusias teman-teman. Terima kasih Kak Dava untuk sesi satunya. Sangat memberikan informasi yang teman-teman butuhkan. Sekarang kita akan masuk ke sesi 2. Sedikit sharing tentang perjalanan dari kelas bahasa, transisi ke fakultas, dan kehidupan sebagai mahasiswa di Serbia. Boleh lanjut, kooperator? Oke. Ciao semua, selamat siang, selamat sore Indonesia, selamat siang Belgrade. Perkenalkan, nama aku Pritin Fitcaudia Mendrova, biasa dipanggil Piti. Aku berasal dari Nias, Sumatera Utara, dan saat ini aku merupakan awardee Win Serbia Scholarship 2024 dan sedang kuliah di University of Belgrade, jurusan Political Science. Hari ini aku mau sharing sedikit tentang perjalanan aku sebagai awardee Win Serbia Scholarship, mulai dari pengalaman kelas bahasa, proses masuk ke universitas, tantangan sebagai mahasiswa internasional, sampai kehidupan mahasiswa di Serbia. Semoga sharing aku hari ini tuh membantu teman-teman mendapat gambaran tentang kehidupan kuliah di Serbia nantinya. Oke, sebelum masuk universitas, aku juga pernah mengikuti program kelas bahasa Serbia, seperti awardee lainnya. Dan jujur, sebelum datang ke sini, aku juga punya banyak rasa takut dan bingung bagaimana nanti kehidupan di sini. Boleh Kak Operator dilanjut? Nah, waktu pertama kali datang ke Serbia, tentunya semua terasa baru di aku, lingkungan baru, mulai dari lingkungan baru, budaya baru, bahasa baru, teman-teman baru, dan ketemu dengan teman-teman internasional dari berbagai negara. Dan di awal, semua itu terasa shock, yang namanya culture shock. Terutama karena mulai beradaptasi dengan bahasa Serbia yang benar-benar berbeda dengan bahasa Indonesia. Tapi guys, menurut aku, masa kelas bahasa ini bukan tentang belajar doang, tapi juga proses belajar untuk hidup mandiri dan keluar dari comfort zone. Dari sini juga aku mulai membangun banyak pertemanan dan pengalaman baru. Kita bisa lihat di sini gambar-gambar yang aku attach. Ini nanti tadi Kak Dava udah jelasin kalian tinggal di Avala, dan ini ada hotelnya, ada juga wisata dan lingkungan baru seperti teman-teman internasional lainnya, dan juga budaya baru. Kalian bisa coba semua, banyak hal di sini. Bolehkah dilanjut? Serbian Language Exams. Oke, jadi program kelas bahasa biasanya itu terbaik. Program kelas bahasa biasanya tergantung kapan kita datang ke Serbia. Ada program 9 bulan yang biasanya dimulai dari September, kemudian yang 6 bulan mulai dari Januari, Februari, dan yang 3 bulan itu mulai dari sekitar April, Mei. Sama kelas bahasa, teman-teman akan belajar grammar, listening, writing, dan conversation. Jadi, step by step. Dan menurut aku salah satu challenge terbesar di awal itu adalah padezi atau grammar, karena cukup berbeda dengan bahasa yang kita gunakan. Seperti yang Kak Dava sebutkan,
dia lebih susah dari bahasa Inggris, tapi tidak lebih susah dari bahasa Jerman gitu. Tapi lama-lama itu bakal terasa agak ringan, tidak lebih mudah tapi sedikit ringan karena bahasa Serbia ini digunakan setiap hari oleh kita dan profesor di kelas bahasa, di lingkungan kita, apalagi nanti kalau ke fakultas. Jadi teman-teman, kelas bahasa ini sangat penting sebagai fondasi untuk masuk ke fakultas. Nanti di fakultas, teman-teman akan menggunakan bahasa Serbia secara total. Kecuali nanti kalau beberapa profesor akan mengizinkan dalam bahasa Inggris, dan itu hanya beberapa. Dan seperti quote di sini, ne placite se grešaka, tako se najbolje uči. Jangan takut membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar paling banyak. Boleh ke operator di... Nah, transition to university. Setelah menyelesaikan kelas bahasa, tahap berikutnya adalah proses pendaftaran universitas. Tadi ujian bahasanya paling atas itu B1, kemudian A2 dan A1. Jadi teman-teman tidak perlu takut kalau contohnya tidak akan lewat ujian kelas bahasa. Karena nanti kalau tadi ini contohnya nih di aku levelnya B1, tapi nggak lewat, masih bisa nanti pakai level A2. Nggak lewat A2, A1 masih bisa. Jadi bakal diusahakan. Dan teman-teman juga jangan jadikan itu patokan untuk tidak belajar lebih sungguh-sungguh, karena bakal dilewatkan. Karena bagaimanapun itu akan menjadi fondasi kalian ketika nanti masuk fakultas. Oke, teman-teman. Kemudian, untuk proses pendaftaran universitas, pendaftaran itu biasanya dilakukan melalui website universitas masing-masing. Dokumen yang dibutuhkan seperti yang aku tes di sini, ada seperti paspor, Serbian ID card, ijazah dan transkrip yang sudah diterjemahkan ke bahasa Serbia dan disetarakan. Kemudian sertifikat bahasa Serbia, surat izin tinggal, dan beberapa dokumen lainnya. Kan teman-teman bisa lihat langsung di sini. Jadi menurut aku ini proses administrasi ini cukup menantang karena ada banyak hal yang perlu disiapkan dan teliti. Jadi penting banget untuk mulai menyiapkan dokumen dari jauh-jauh hari agar prosesnya nanti lebih mudah, lebih ringan. Boleh dilanjut, Kak? Ini challenge as a student. Setelah nanti melakukan transisi ke fakultas, itu nanti ada ujian masuk. Jadi teman-teman setelah mendaftar nanti bakal ada ujian masuk, dan ujian masuknya itu pakai bahasa Serbia. Itulah kenapa tadi aku bilang fokus banget sama bahasa Serbia di kelas bahasa Serbia, karena nanti untuk ujian masuknya itu pakai bahasa Serbia, totally bahasa Serbia, dan biasanya itu dilingkupi dengan 60 pertanyaan. Aku pribadi, aku ambil jurusan Political Science di University of Belgrade juga, dan kemarin itu aku dapat 60 pertanyaan dan 2 dari sejarah dan informasi umum. Sejarah itu lingkungannya Eropa, dan informasi umum itu nggak ada lingkungannya sama sekali. Jadi itu benar-benar random. Bahkan ada pertanyaan yang kayak apa karakter di suatu film bla bla bla, yang nanti jawabannya Pikachu. Jadi benar-benar random banget untuk informasi umum. Tapi itu tetap aja menantang karena itu termasuk nilai. Setidak pentingnya hal yang dibicarakan di dalam informasi umum tertentu itu bakal menjadi 1 poin di nilai kalian. Jadi benar-benar harus persiapkan ya. Kemudian menjadi mahasiswa internasional tentunya memiliki banyak tantangan. Setelah masuk universitas, keterima di jurusan, itu secara aku udah buat di sini jadi 3, akademik, personal, dan sosial. Secara akademik, aku pribadi, aku harus mulai terbiasa memahami materi kuliah dan sistem pendidikan yang berbeda. Di sini lumayan berbeda sistem pendidikannya, dan kemudian juga bahasa yang digunakan itu bahasa Serbia. Jadi, di materi kuliah ini, aku harus menerjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk lebih mengerti. Baru nanti aku pahami isinya. Karena memang benar sesulit itu bahasa Serbia ketika nanti masuk fakultas dan belum ada fondasi sama sekali. Kemudian secara personal itu kadang ada rasa homesick, dan that's fine, that's normal. Capek atau merasa overwhelmed karena harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan secara sosial, aku juga belajar bagaimana membangun komunikasi dan pertemanan dengan orang-orang dari budaya yang berbeda.
Tapi seiring waktu, semua tuh perlahan lebih mudah dan kita juga belajar menjadi lebih mandiri. Jadi di sini tuh kita benar-benar dipaksa untuk mandiri. Bolehkah ini ada quote di sini? Kak, boleh slide sebelumnya? It may be difficult at the beginning, but the time, patience, and courage, everything will slowly become easier. Jadi, sama pula kok. Kayak step by step. Semua bakal terasa lebih mudah, apalagi dengan teman-teman yang merangkul di sini. Dengan kita, PPI Serbia. Apapun itu bisa dibilang, bisa dibicarakan. Kalau contohnya ada yang susah, kita bisa ngomongin, and that's fine. Jadi challenge the students sebagai apa di sosial ini memang benar-benar sangat penting. Dan teman-teman bisa cerita ke kakak-kakak PPI Serbia nanti kalau udah sampai di sini karena mungkin culture shock atau bagaimana macamnya, dan kita selalu ada buat teman-teman. Boleh Kak? Nah, student life in Serbia. Jadi gambar-gambar yang aku tes di sini tuh benar-benar yang aku ambil capture dari real life aku di sini. Ini ada pas hangout, go to faculty by the bus, study, kelas, ada study room juga, ada friendship-nya juga. Jadi di fakultas itu bakal terasa lebih mudah ketika kalian dikelilingi oleh orang-orang yang energinya sama. Dalam maksud kalian tuh bisa bersosialisasi gitu. Jadi kunci utama itu sebenarnya dimulai dari diri kalian. Contohnya kalian nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan kalian. Kalian misalnya introvert dan mengurung diri dan nggak bisa bergaul. Ya gimana dapat informasi? Karena informasi itu kebanyakan malah kita dapat dari teman-teman Serbia. Jadi benar-benar penting untuk bergaul dengan teman-teman Serbia. Jadi kehidupan mahasiswa di Serbia itu memang sangat menyenangkan walaupun banyak tantangan. Menurut aku juga kehidupan mahasiswa di sini tuh bukan hanya tentang belajar, tapi juga berkembang dan mendapatkan banyak pengalaman baru. Apalagi peran kita sebagai student di sini. Kita bisa ketemu teman-teman internasional, belajar budaya baru, belajar bersama, nongkrong, mencoba banyak hal baru, budaya baru, dan sebagainya macamnya. Dan banyak pengalaman kecil dan akhirnya menjadi kenangan yang benar-benar berharga selama nanti tinggal di Serbia. Jadi tidak hanya nanti pengalaman belajar jadi student di Serbia, tapi pengalaman sosial kalian itu akan banyak. Jadi bolehkah operator next slide? Things you have to know and prepare. Yang pertama, ini benar-benar kalian harus tahu dan harus persiapkan. Kelas bahasa itu adalah proses adaptasi. Jadi jangan takut membuat kesalahan. Tidak tahu, tanya. Takut, bicarakan. Ada yang ganggu, bisa bicarakan. Bisa melapor. Jadi banyak hal-hal yang kadang ketakutan sebagai mahasiswa asing di sini diganggu. Itu bisa dibicarakan teman-teman. Kemudian kelas bahasa yang proses adaptasinya susah. Itulah kunci tadi, enjoy. Jadi jangan takut membuat kesalahan. Ada kesalahan, itu nggak apa-apa, nggak tahu, bisa bertanya dengan profesor, dengan teman-teman juga. Kemudian konsisten belajar bahasa Serbia sangat membantu saat masuk fakultas, karena nanti masuk fakultas ini, ujian masuknya pakai bahasa Serbia, dan belajarnya pun pakai bahasa Serbia, bahasa pengantar juga bahasa Serbia. Jadi benar-benar sangat penting, jadi fondasi untuk masuk fakultas. Kemudian persiapan dokumen universitas dari jauh-jauh hari. Jadi bawa dokumen asli, terjemahannya juga di sini sediakan dalam satu tempat, nanti pas masuk jadi nggak buru-buru. Kemudian transisi dari kelas bahasa ke fakultas membutuhkan adaptasi baru. Itu memang benar, tapi seiring berjalannya waktu, kalian juga enjoy, semua akan bakal terasa lebih mudah. Kehidupan kuliah juga menuntut lebih mandiri dan disiplin. Dari teman-teman juga bakal lebih mandiri di sini, berdiri di kaki sendiri, jadi disiplin, tepat waktu nanti di sini karena budaya di sini lumayan tepat waktu dan itu teman-teman akan belajar bagaimana caranya lebih disiplin. Kemudian jangan ragu bertanya atau mencari bantuan saat mengalami kesulitan. Itu poin paling penting. Aku harusnya highlight tapi lupa highlight di sini, tapi itu paling penting. Kalau contohnya lagi mencari bantuan dan
benar-benar mengalami kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi pihak terkait, bisa ke teman-teman PP Serbia dan bisa juga ke KBRI. Boleh next, Kak Operator? Oke, ini kita udah sampai di akhir sesi 2. Guys, buat aku beasiswa ini Serbia itu bukan tentang hanya mendapatkan kesempatan kuliah di luar negeri, tetapi juga tentang proses belajar, bertumbuh, beradaptasi, dan menemukan banyak pengalaman baru. Untuk sesi ini kita akhiri dulu, dan selanjutnya kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Semoga kita bisa ketemu di Serbia nanti. Serbia waits for you. Terima kasih. Serahkan kepada Kak Nisa. Baik, terima kasih banyak Kak Piti. Wah, teman-teman gimana nih? Setelah mendengar pengalaman akademik dari Kak Piti, aku yakin teman-teman tuh pasti makin pengen nih untuk kuliah di sini. Nah, teman-teman, selanjutnya itu kita akan masuk ke sesi 3, yang mana kita akan mengetahui tentang dokumen-dokumen apa yang penting untuk aplikasi beasiswa ini. Dan kepada narasumber kita, Kak Nafila, boleh say hi, Kak. Halo Nisa, halo semuanya. Halo, apa kabar, Kak? Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah, sehat semuanya. Oke, sambil menunggu operator, boleh tolong di-share screen. Oke. Oke, baik. Oke, sudah muncul ya, teman-teman. Kepada Kanaf, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Nisa. Oke semuanya. Di sini aku bakal share mungkin sedikit tentang tips dan trik seputar beasiswa World in Serbia. Boleh next, operator. Sedikit tentang aku. Aku lulus S1 di sini jurusan Teknik Kimia. Sekarang lagi menempuh S2 di jurusan Materials Engineering di fakultas dan universitas yang sama, yaitu Universitas Beograd. Next. Oke. Apa sih sebenarnya strategi lolos beasiswa World in Serbia ini? Jadi yang paling penting tuh apa ya? Kalian bangun portofolio gitu ya. Kalau bisa perbaiki nilai rapot ataupun IPK meskipun bukan syarat yang mutlak gitu, karena memang yang dicari itu student yang aktif gitu ya. Jadi nilai IPK pun bukan melulu satu-satunya yang dinilai gitu, karena jujur waktu daftar S1 pun nilai rata-rata aku ya cuman 8,5 gitu, nggak di atas 9 atau gimana. Terus untuk S1 juga IPK aku nggak sampai 9 gitu. Terus yang kedua, bisa perbaiki CV kalian dengan mengikuti kegiatan domestik atau internasional seperti organisasi, kompetisi, terus ikut online courses, workshop. Jadi bisa menunjukkan gitu gimana kemampuan adaptasi. Maaf. Mohon maaf. Oke. Yang kedua, tentukan bidang studi yang tepat gitu. Jadi pilih program yang relevan dengan riwayat studi kalian ataupun pencapaian kalian gitu. Karena memang yang utama itu study relevance gitu. Jadi pun kalau misalnya nanti pas sampai di sini pengen ganti jurusan, itu memungkinkan gitu. Jadi yang paling penting kalian punya background yang kuat dengan studi yang kalian pilih gitu. Terus yang kedua, pastikan pengalaman kerja ataupun organisasi mendukung bidang studi yang kalian pilih. Terus yang ketiga, hubungkan bidang studi dengan rencana kontribusi setelah kalian lulus nanti. Dan yang paling penting, yang ketiga, yang nggak kalah penting juga, yaitu cari tahu profil para awardi gitu yang dari sini. Karena mungkin ada beberapa hal yang mereka pikir, oh ini loh aku bisa keterima di beasiswa ini gitu, karena mungkin menang lomba atau aktif di organisasi internasional gitu. Next.
Oke. Tips untuk membuat CV. Jadi, a well-crafted CV is your ticket to standing out among crowded scholarship seekers gitu. Jadi, so take time to get it right. Apa sih yang harus kalian lakuin di saat membuat CV? Yaitu yang pertama, sertakan personal statement yang merangkum latar belakang kamu, fokus akademik dan arah studi yang ingin kalian tempuh. Terus tonjolkan riwayat pendidikan, bisa sertakan area of interest. Terus yang ketiga, tonjolkan juga pengalaman kerja. Bisa kalian gunakan active words gitu ya, bukan passive words. Active words itu misalnya led, developed, bukan involved atau participated gitu. Karena hal ini menunjukkan kalian punya skill kepemimpinan. Terus urutkan data itu dari yang terbaru, kemudian tonjolkan dan kuantifikasi pencapaian kalian gitu, misalnya dengan angka atau hasil yang terukur. Terus sesuaikan CV kamu agar selaras dengan rencana studi yang kamu ajukan. Kemudian tunjukkan bukti keahlian kalian lewat publikasi, pelatihan, konferensi, terus aktivitas kepemimpinan. Terus yang kalian perlu hindari yaitu typo, tentu kesalahan pengetikan. Kemudian informasi yang terlalu pribadi, misalnya tempat tanggal lahir, status perkawinan. Terus yang ketiga, pengalaman yang udah nggak relevan itu atau terlalu lama, misalnya lebih dari 15 tahun. Kemudian terlalu fokus pada tampilan CV dibanding isi CV itu sendiri. Lanjut. Sedikit mungkin tips saat membuat motivation letter atau study plan, yaitu yang pertama pembukaan tuh. Motivasi bisa kalian buka dengan cerita personal sebagai emotional hook instead of kalimat formal gitu. Tunjukkan mengapa mereka harus pilih kamu, bukan mengapa kamu milih bidang ini gitu. Terus yang kedua, latar belakang berdasarkan fakta. Tentu kita nggak boleh lah istilahnya untuk personal branding melebih-lebihkan gitu, tapi tetap nggak boleh bohong gitu ya dalam menulis study plan atau motivation letter. Jadi setiap klaim itu sebaiknya disertai angka yang konkret. Terus kalian bisa pilih 3-4 pencapaian terbaik gitu yang pokoknya yang relevan dan kuat. Kemudian kalian harus sertakan mengapa kalian pilih negara ini gitu, mengapa kalian pilih Serbia bukan seperti yang tadi Dava bilang bukan Rusia atau gimana. Terus mengapa kalian pilih program ini, jelaskan apa yang bisa kamu dapetin gitu di Serbia bukan di tempat lain. Terus sebutkan nama mata kuliah yang kalian mau rencana ambil, terus nama profesornya mungkin atau modul yang spesifik. Yang keempat, rencana setelah lulus, jelaskan program konkret yang akan kamu bangun saat pulang ke Indonesia, termasuk rencana jangka pendek dan jangka panjang. Tunjukkan gimana studimu itu bisa menjembatani dua negara gitu, karena memang beasiswa ini lahir dari pertemanan dulu Tito dengan Soekarno gitu ya, pas zaman gerakan non-blok. Next. How to tackle the interview. Yang paling penting sih percaya diri gitu. Tentu percaya diri itu kalian bangun dengan kalian pelajari content of study sama contribution plan kalian. Dan jangan anggap ini itu sebagai ujian, tapi anggap sebagai kesempatan kalian untuk personal branding. Karena panelis tuh ingin melihat kalian punya visi yang jelas dan komitmen untuk memberikan dampak. Pertanyaan yang biasa diajukan. Oh ya, interviewnya tuh seperti yang Dava bilang, itu dalam bahasa Inggris full, cuman mungkin ada diselingi dengan bahasa Indonesia. Ada 2-3 panelis dari Kemdikti Indonesia. Untuk interview itu sendiri baru ada tahun lalu gitu, jadi kemungkinan tahun ini juga ada. Dan pertanyaan-pertanyaannya mungkin yang bisa kalian antisipasi, yang pertama, tell us about yourself. Jadi jelaskan secara singkat aja siapa kamu, nama, usia, asal daerah, apa yang kamu lakukan gitu. Sekarang lagi kerja di mana, background pendidikan kalian apa, pengalaman organisasi kalian seperti apa. Jawab aja dengan gaya storytelling tapi tetap sopan dan profesional. Terus pertanyaan yang kedua mungkin how do you know Serbia gitu. Why do you want to study
here instead of other countries. Jadi jelaskan secara rinci alasan kalian memilih Serbia dibandingkan negara lain. Kalian bisa tunjukkan ketertarikan terhadap budaya atau bahasa Serbia, terus saintek, sejarah politik Serbia, atau sebutkan jika pernah berkunjung ataupun mengikuti program pertukaran maupun memiliki kontak dengan institusi di Serbia. Karena so far itu ada 2 awardee yang keterima di sini karena mereka mengikuti program pertukaran AFS ke sini saat mereka SMA. Jadi itu adalah golden ticket kalian gitu kalau kalian mau ke sini. Okay, next. Possible questions yang lain bisa which institution, department, or faculty will you be joining? Why did you choose it? And have you reviewed the curriculum offered by the institution? Jadi jelaskan alasan kalian memilih universitas atau fakultas yang kalian mau. Misalkan berdasar reputasi bidang studinya, research center, tenaga pengajar, dan program yang ditawarkan. Jadi be spesifik gitu ya. Pokoknya kalian harus research. Karena fakultas di sini itu punya regulasi sendiri-sendiri dan websitenya juga sendiri-sendiri. Jadi nggak terintegrasi satu sama lain. Jadi kalian invest lah waktu kalian untuk buka website fakultas yang kalian mau. Terus jelaskan alasan kalian memilih program studi tersebut, bagaimana studi tersebut membantu menyelesaikan isu pembangunan mungkin di Indonesia ataupun di dunia gitu, yang konkret aja. Terus sebutkan upaya yang sudah kalian lakukan, misalnya mencari informasi, lewat membaca struktur course yang ada di website gitu ya, mengikuti webinar, contohnya kayak gini, terus berdiskusi dengan alumni PPI, alumni universitas yang di Serbia ataupun dosen kalian gitu. Terus membaca riset atau publikasi universitas tersebut. Pertanyaan yang lain, mungkin what are you planning to do once you're back to Indonesia? Jadi jelasin gimana kamu nanti ketika kembali ke Indonesia itu menerapkan ilmu yang kalian dapat di Serbia. Sebutkan rencana jangka pendek dan panjang yang realistis dan punya dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Next. Arnaf, izin mengingatkan waktunya 4 menit lagi ya. Oke, Yes. makasih Nisa. Terus, can you share some notable accomplishments? Jadi kalian nggak boleh takut untuk menunjukkan prestasi dan pencapaian kalian, karena panelis tuh ingin melihat bagaimana perjalanan kalian selama ini, dan apakah kalian benar-benar punya passion di bidang yang kalian pilih. Dan pertanyaan lain yang bisa kalian antisipasi, kayak gimana level proficiency bahasa Inggris kalian, how confident are you in using English in academic studies atau everyday communication. Ini ditanyakan kepada salah satu awardee, mungkin bukan ditanyakan saya. When you told your parents that you wanted to study in Serbia, what was their opinion? Terus yang ketiga, as a Muslim who wears hijab, do you have any concerns about adapting to life in Serbia? Karena kan di sini rata mayoritas Kristen Ortodoks gitu. Next. Oke. Ketika kalian lulus, beasiswa ini itu tidak mewajibkan kalian untuk pulang ke Indonesia. Jadi kalian bisa berkarir di Serbia kalau kalian mau. Karena di Serbia ini ada 2 perusahaan dari Indonesia yang kalian bisa jajaki gitu ya untuk bekerja di sini, seperti Indo Adriatic Industry, anak perusahaan dari Indomie, dan Delta Danube yang memproduksi jamur. Karena kalian sebagai lulusan Serbia nanti bisa bahasa Serbia dan bisa bahasa Indonesia, itu merupakan nilai plus buat kalian dibanding pekerja dari Serbia. Kemudian untuk peluang kerja di perusahaan Serbia sendiri itu sebenarnya gimana ya, di Serbia itu masih memakai orang dalam gitu, karena memang ya nggak beda jauh lah kayak di Indonesia. Kalau kalian punya orang dalam tuh gampang, karena memang kan dari rekomendasi dari siapa, orang ini kenal sama siapa kayak gitu, itu masih melekat di budayanya Serbia. Tapi kalian bisa jajaki itu dengan mungkin ikut program magang gitu. Biasanya ada kok di website fakultas kalian. Terus, dan karena di sini tuh
em, banyak perusahaan dari Rusia, dari Eropa gitu. Jadi banyak juga yang dicari seperti software engineer, developer, atau yang lain sebagainya. Jadi kalau kalian masuk ETF di sini, Electrotechnical something fakultas, itu prospek yang besar sih di sini. Dan sebagai info, sebagian besar alumni beasiswa ini itu kembali ke Indonesia, seperti Julio. Nanti mungkin lebih jelasnya Julio yang akan menjelaskan. Terima kasih. Sampai ketemu di Belgrade. Terima kasih banyak, Kanaf. Nah, teman-teman, di sesi ini kita belajar tentang pentingnya untuk mempersiapkan dokumen dari waktu yang sudah dari waktu yang jauh-jauh ya, teman-teman. Teman-teman, langsung aja nih kita lanjut ke sesi 4, yaitu kita kedatangan alumni beasiswa ini. Langsung saja kepada Kak Julio, boleh mempresentasikan materinya. Halo, apakah Kak Julio di sini? Halo, selamat sore waktu Indonesia dan selamat Halo, sore waktu Beograd, Mbak Nisa. Apakah halo, suara saya terdengar? aman Kak, aman. Oke. Oke. Kakak operator boleh tolong di share screen ya? Atau nggak ada ini? Kak? Ada, oke. Oke, baik. Kepada Kak Julio, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Anissa. Oke, selang rasanya bisa kembali bercengkrama dengan teman-teman PPI Ser 2. Terima kasih Mas Rahmat selaku ketua sudah mengundang. Dan juga di sini juga hadir juga Pak Malvino selaku konselor fungsi penerangan dan juga sosial budaya KBRI Beograd. Juga teman-teman yang lainnya lihat wajah-wajah lama ya saya dan Mbak Nafira ex ketua PPI. Oke, di sini so far mungkin saya nggak terlalu berbicara banyak ya teman-teman em, terkait studi di sana ya, karena sudah dijelaskan secara komprehensif dari masing-masing sesi dari mulai Mas Dava, Mbak Piti dan juga Mbak Nafira ini ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Julio Bagus Firdaus. Saya alumni Work in Serbia masuk tahun 2002 dan kelar studinya tahun 2024 ya teman-teman. Tadi masih baru di Fakultas Ilmu Politik UB Universitas Beograd. Ya. Oke, kita akan membicarakan terkait perspektif dari alumni ya teman-teman eh, mengenai beasiswa ini dan untuk perkenalan juga saat ini saya sebagai dosen di program studi Hubungan Internasional Universitas Negeri Surabaya. Juga saya dari Surabaya tadi juga ada Mas Dava ya dulu. Mas Dava juga. Kita satu alumni dulu ya di UPN Veteran Jawa Timur. Bedanya kalau Mas Dava tadi murtad ya, rencananya murtad, beda jurusan saya ini masih satu jalan ya. Oke. Next silakan. Next bisa minta tolong untuk slide selanjutnya kakak operator. Oke, di mana sih Serbia? Mungkin ini hanya sebatas info umum aja ya di Eropa bagian Tenggara ya, atau orang-orang bisa bilangnya Eropa coret ya. Sangat sangat berada di pinggir ya teman-teman. Itu di tengah itu di Beograd, ex ibu kota Yugoslavia itu. Seringkali mungkin teman-teman di sana mungkin dianggap Serbia. Apakah sama dengan Siberia? Oh, tentu saja berbeda. Ada yang bilang apakah sama dengan Syria? Oh, beda itu. Seringkali menganggapnya seperti itu terkait Serbia. Serbia di Eropa bagian Tenggara ya. Ada yang bilang Southeastern European. Oke, next. Next. Nah ini next berarti sudah. Oke, next teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Mas Dava ya. Oke, slide setelahnya. Oke teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya mengapa saya memilih studi di Serbia. Tentu saja yang pertama itu I love to learn foreign language. Sudah disampaikan oleh Mbak Titi dan juga Mas Dava tadi ya terkait bahasa Serbia itu ya sangat unik, mudah dalam
pengucapan ya menurut saya. Dan dia konsistennya berbeda dengan bahasa Inggris ya, yang ditulis apa, yang dibaca apa, yang menurut orang Serbia itu yang ditulis itu ya harus dibaca itu. Mereka sangat konsisten ya terkait penggunaan bahasa. Dan ini ada foto terkait proses graduation setelah sekolah bahasa. Namun sayangnya di era saya waktu itu hanya level Aedan ya, A1 ya waktu itu. Jadi tidak terlalu banyak dan saya harus struggle terkait pengembangan bahasa ya, seperti nanti teman-teman misalnya sudah diterima nanti, saya harap bisa lebih aktif untuk menggunakan bahasanya seperti membeli burger ya, membeli em, se- mengurus visa ya, itu tentu menggunakan bahasa Serbia, di mana em, jika mengutip pada pendapatnya siapa, Nelson Mandela, ketika kita menggunakan bahasa yang umum itu akan sampai ke otak. Ketika kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan culture, budaya orang tersebut, itu kan sampai ke hatinya ya teman-teman. Jadi itu sebagai alat penting ya untuk kita berinteraksi maupun bersosial, saya rasa di lingkungan manapun gitu, sebagai bahasa general. Yang kedua, kenapa saya memilih Serbia? Tentu saja itu sesuai dengan research dan juga interest studies ya, di mana saat S1 dulu kajian saya itu fokus terkait analisis kebijakan luar negeri dan analisis politik luar negeri Indonesia. Dan saya kerucutkan lagi sesuai dengan em, di masa Orde Lama ya, di era Soekarno terutama, saya meneliti terkait gerakan non-blok. Dan itu saya ingin memuaskan suatu ketidaktahuan saya terkait em, gerakan non-blok seperti apa, mengingat tahun 1961 ya tidak salah, di mana Beograd itu menjadi tuan rumah gerakan non-blok. Itu saya ingin cari di situ, dan kebetulan untuk teori yang saya gunakan lebih ke analisis kolektif memori ya teman-teman. Gimana itu yang cerita yang diulang-ulang dan apakah masih relevan sampai sekarang dan apakah selalu berubah kebijakan. Yang ketiga terkait low living cost ya. Di sana ternyata di era saya nggak tahu ya, sekarang mungkin sudah naik semua ya, kayak dolar sudah naik ya, tapi saya nggak mau bicarain dolar ya teman-teman, saya lebih ke low living cost-nya bagaimana di sana. Itu di sana eh, em, perbandingannya waktu itu 30.000 itu sudah dapat satu cangkir kopi ya, nggak tahu sekarang sudah naik atau seperti apa ya itu inflasinya ya. Selain itu, kenapa itu penting low living cost? Itu untuk jaga-jaga teman-teman. Terkadang ada permasalahan juga waktu masa studi, terutama pengiriman stipendia atau uang beasiswa. Mungkin mbak-mbak yang sudah lama sudah studi di sana mungkin relate ya terkait hal ini. Itu jadi tabungan teman-teman juga. Misalnya karena em, kadang ada keterlambatan untuk pengiriman uang ya itu. Itu bisa digunakan dana tabungan. Jadi seperti yang disampaikan Mas Daftar tadi, untuk tabungan itu perlu. Jadi tidak hanya untuk awal saja, namun untuk jaga-jaga selama masa studi ya teman-teman. Dan itu dengan loading cost yang kecil, itu tentu saja memudahkan kalian untuk mengcover itu ya, sementara. Dan di sana itu juga mudah saja, tinggal pakai BCA itu ya, atau pakai bank-bank yang menggunakan Visa atau Mastercard, itu sangat apa ya, sangat memudahkan ya. Berbeda mungkin jika teman-teman berkuliah di Rusia ya, karena dengar dari teman saya itu harus pakai kripto dulu karena kan diblok ya teman-teman. Efek dari embargo perang Rusia dengan Ukraina itu teman. Oke, next kakak operator. Nah, untuk life after studi ya ini teman-teman. Nah, ini juga mungkin bisa diperhatikan juga bagi teman-teman yang lagi berkuliah di Serbia juga ini. Dan nanti yang pertama, what will you do after study? First one, ask uverenya to your faculty staff for the diploma supplement as soon as possible. Uverenya itu apa? Seperti itu teman-teman. Surat keterangan lulus itu ya. Eh, eh, Surat keterangan lulus di mana itu digunakan untuk dokumen meminta diploma. Jadi berbeda dengan kuliah di
Indonesia ya teman-teman yang serba instan di sana itu mereka ada prosesnya ya. Dan jujur mungkin secara birokrasi itu tidak secepat kita ya. Apalagi dengan Satpam BCA ya, jelas skala itu gercepnya. Uvernya itu perlu dan jangan lupa untuk setelah lulus itu harus melakukan diploma ekuivalensi atau penyetaraan ke Kemendikti Saintek ya teman-teman. Jadi setelah lulus perlu menyalakan hal tersebut dan mengurus secara online ya. Itu ada websitenya penyetaraan jasa online. Itu perlu. Ketika teman-teman nanti ingin balik ke Indonesia, itu tantangan terbesarnya itu terkait hal tersebut, di mana beberapa institusi atau lembaga itu tidak mau menerima dikarenakan jasanya belum tertranslate atau belum maaf belum disetarakan seperti halnya IPK. Di sana kan IPK kan sistemnya sampai 10 kan. Sedangkan kita kan 4 itu disetarakan oleh Dikti teman-teman. Dan gelarnya itu apa ya? Dan itu tentu saja takes time. Jadi teman-teman harus kontak juga nanti dan menjaga hubungan baik ya tentu saja dengan universitas, staf universitas, di fakultas, di UNIF maupun teman-teman di BPSDA. Terima kasih kemarin juga saya dibantu teman-teman dalam penyelesaian hal tersebut. Kak Dan juga Julio, izin waktunya 4 menit lagi ya. oke, terima kasih Mbak Nisa dan juga reading your plan when you apply for the scholarship ya teman-teman. Saya ngambil di Serbia ya karena sesuai dengan minat riset saya dan juga setelah lulus memang ini menjadi akademisi ya. Jadi saat ini dari dosen jadi peneliti sudah menjadi habitus saya sejak dulu zaman kuliah. Itu sih. Next. Ini beberapa pengalaman di sana ya. Ini di Narodna Biblioteka, National Library di Kraljevo ya waktu itu ada diskusi terkait Serbia dalam dunia itu ya dalam ada project dengan dari diktinya Serbia itu lalu ada wawancara dengan alumni Fakultas Filologi. Next. Nah, itu perlu teman-teman explore ya di sana sudah disampaikan oleh Mas Dava juga mingle with locals to improve your skill and connection itu sangat penting ya teman-teman sehingga orang nanti bisa punya koneksi ya contohnya saya di akademisi mungkin bisa join research dengan profesor di sana ataupun mencari informasi terkait kerjasama misalnya grant gitu ya bisa juga jangan lupa join event itu ada kita lagi belajar Koloin ya itu ada Mbak Nafira itu di sebelah 2 dari kanan itu kita jadi gunanya untuk tinggal dengan orang sana itu kita bisa belajar lebih cepat ya bahasanya dan juga sesuaikan dengan hobi kalian misalnya kan suka ngeband saya juga beberapa kali ngeband juga dengan warga lokal itu terkait ya, belajar musik punknya di sana gimana musik popnya seperti apa itu akan mudah kalian dan itu akan meresolve masalah homesick ya teman-teman jadi permasalahan di sini. Next. Nah ini di sana seperti apa tipikalnya itu di alun-alunnya ya. Lalu makanannya porsinya besar ya teman-teman. Nah itu yang bawa pojok kanan itu di kantin di sana itu nanti teman-teman banyak sekali makanan dan variatif loh. Next. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan juga yang bawah itu saya pernah join di acara komunitas politik di parlemennya itu ya. Saya di bidang politik. Next. Ya itu beberapa kegiatan itu di PPI juga dulu ya. Ada melokalkan Serbia itu teman-teman ada bagi-bagi takjil ya itu di atas itu PPI Serbia. Nah, ini makin keren nih PPI Serbia ini. Lalu ada ikut Paskibraka, wah itu juga nonton bola ya teman-teman dekat KBRI itu di pusat kota ya. Next. Ini juga waktu wisuda dan juga saya juga join sebagai panitia pemilihan luar negeri waktu Pilpres 2024. Jadi itu sejalan dengan kegiatan saya di zaman kuliah dulu ya di Hima di legislatif dulu di zaman di fakultas ya di fisiknya UPN Jatim itu juga pemilu ya akhirnya tertarik juga. Jadi segala proses di hidup kalian tuh menurut saya itu ada benang merahnya ya teman-teman. Jadi
Apa yang kalian suka itu ya akan merefleksikan kalian ke depannya seperti apa. Itu nggak jauh-jauh beda sih, tinggal kalian jalani dan ditekuni saja. Pasti nanti ada semacam hasilnya tuh. Oke, next. Nah, ini sudah. Terima kasih ya teman-teman. Oke, so far itu dulu. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ya. Terima kasih so far itu dulu Mbak Anissa. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Julio. Teman-teman, kita jadi tahu nih gimana gambaran kehidupan setelah lulus ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada sesi tanya jawab, tapi sebelum itu ada pengumuman tentang informasi terbaru tentang aplikasi beasiswa yang akan disampaikan oleh Kapiti. Boleh langsung Kapiti? Oke, teman-teman, terima kasih Kak Nisa, terima kasih Kakak yang udah sharing, Kak Dava, Kak Navira, dan Kak Julio. Benar-benar sangat membantu teman-teman di sini. Sedikit pengumuman, informasi, mungkin kebanyakan teman-teman udah tahu melalui Instagram PPI Serbia, tapi ternyata kita membutuhkan satu langkah lagi, yaitu teman-teman pelamar, mohon perhatiannya, bisa pay attention dulu di sini. Jadi berdasarkan draft proyek UIN Serbia, kandidat hanya akan diproses jika dicalonkan secara resmi oleh otoritas yang berwenang di negara asal. Jadi EPI Serbia sebelumnya melakukan pengumpulan dokumen awal untuk membantu rekan-rekan karena situasi pembukaan beasiswa yang mendadak. Jadi berdasarkan hasil koordinasi terbaru, alur pengesahan adalah sebagai berikut. Jadi kirimkan semua dokumen teman-teman yang sudah sampai tadi malam kita PPI Serbia proses dan sudah kirim ke email perwakilan Serbia di Jakarta dengan menyertakan bukti yang telah mengirim ke pusat UI Serbia. Kemudian setelah pengiriman dokumen bersyaratkan ke email, lampirkan bukti dan segala seluruh berkas dokumen dan dikirimkan email ke tujuan yang ada Serbia Embassy Indonesia @nfars dan wajib CC ke PPI Serbia. Dan satu lagi, sebenarnya langkahnya sama aja, jadi teman-teman tidak perlu pusing. Langkahnya itu tinggal CC ke email berikut. Ini aku akan share di sini, jadi biar lebih mudah. Jangan sebentar. Di bawah. Dan untuk lengkapnya, ini aku udah kirim pengumumannya, jadi teman-teman bisa lihat dari sini. Bentar ya. Boleh teman-teman sambil lihat di kolom komentar ya. Ini sudah udah aku kirim. Jadi teman-teman boleh langsung cek di sini. Ini langsung kalian bisa copy, bisa di note dulu biar nanti tidak bingung. Untuk pengumuman sekian, kita bisa langsung masuk ke sesi pertanyaan. Silakan Kak Nisa, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Piti. Anissa, Kenapa? Iya Bapak. boleh sedikit saya sebentar mohon izin sebelum tanya jawab. Oh iya boleh, silakan Bapak. Ini karena kebetulan saya jam 2 ada rapat lain. Singkat aja, terima kasih kepada kakak-kakak PPI Serbia, juga alumni, Pak Julio, terima kasih sudah berbagi ke pengalamannya dengan kami. Kalau saya, yang ingin saya sampaikan sedikit berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak Serbia. Perlu saya tegaskan di sini, semua yang adik-adik dengar itu adalah kisah sukses ya. Kisah sukses kakak-kakak yang sudah belajar di sini. Tapi saya tekankan di sini untuk belajar di Serbia itu tidak mudah. Ya, dari statistik sejak tahun 2011, kami sudah mencatat ada 43 partisipan pelamar beasiswa yang sudah diterima di Serbia. Namun dari 43 itu ada 9 orang yang tidak tuntas kuliahnya. Statistik ini perlu saya sampaikan untuk memberikan gambaran bahwa mungkin bagi kakak-kakak yang ada di sini itu mudah dan mereka juga sudah punya niat dan ikhtiar yang bulat. Untuk itu saya minta kepada adik-adik yang hadir di sini coba refleksikan lagi dalam diri masing-masing, introspeksi lagi. Apakah ini yang benar-benar kalian mau? Bulatkan tekad karena di sini tidak semudah seperti cerita-cerita indah yang kakak-kakak kalian tadi barusan sampaikan ya.
Kemudian bahasa Serbia itu juga sangat kritis, penting karena memang misi utama yang disampaikan oleh pemerintah Serbia adalah mereka berharap kalian itu akan menjadi duta-duta besar Serbia di Indonesia. Jadi kalian harus bisa bahasa Serbia, istilahnya itu seperti itu minimal. Kemudian eh, sedikit meng-highlight tadi yang disampaikan oleh Kanafira, betul peluang kerja di sini juga terbuka. Tapi kembali KBRI tegaskan untuk bekerja di sini perlu ada visa kerja ya, yang resmi dan sah. Jadi kalau memang setelah lulus nanti akan mulai bekerja agar visa kerjanya juga diselesaikan. Eh, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sukses terus, bulatkan tekad, nggak mudah tapi juga tidak mustahil. Jadi betul-betul kalian berusaha yang maksimal dan terus pantau perkembangan-perkembangan terbaru di sosial medianya PPI maupun KBRI Beograd. Itu aja dari kami. Terima kasih Mbak Nisa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Vino atas pesan yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya itu adalah sesi Q&A. Teman-teman, aku membuka kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Dan aku ingatkan lagi, harapannya pertanyaan nanti itu akan lebih teknis ya. Jadi maksudku adalah pertanyaan yang mungkin umum, bisa teman-teman cari dulu jawabannya. Dan baru nanti kalau ada yang dibingungkan, teman-teman boleh tanya ke kakak-kakak narasumber di sini. Aku juga mau ngucapin terima kasih juga kepada semua narasumber di sini. Teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung raise hand ya. Oke, udah banyak nih. Oke, aku mau mulai dari Kak Reksa. Oke, boleh Kak, silakan. Oke, mohon izin apakah suara saya terdengar? Aman, Kak, aman. Aman. Halo? Halo. Terdengar Kak Reksa. Oke, oke. Oke, saya sudah membaca buku panduan buklet beasiswa World in Serbia secara detail ya. Dan yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan proof of immunization atau vaccination. Di sini kan ada banyak sekali ya, kakak-kakak. Ada tuberkulosis, hepatitis B, poliomyelitis, diphtheria, tetanus, pertusis, measles, mumps, rubella, streptococcus pneumoniae, dan Haemophilus influenzae. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya kita sudah mengurus form kesehatan yang bahasa Inggris Serbia itu kita sudah selesai, sudah ditandatangani oleh dokter, sudah dicap oleh rumah sakit. Kemudian kita juga sudah memiliki surat bebas hepatitis B, C, kita sudah memiliki surat bebas HIV, tuberkulosis, dan sebagainya. Pertanyaan saya apa bisa ditangguhkan karena kita sudah memiliki surat bebas HIV, tuberkulosis, dan hepatitis. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik Kak Reksa, terima kasih banyak. Boleh tolong dibantu untuk menjawab. Mungkin Kak Dava boleh membantu untuk menjawab. Halo, selamat sore kepada Reksa. Kalau dari pengalaman saya tahun kemarin seperti ini. Kemarin saya kasihkan formulir kesehatan itu kepada dokter di rumah sakit dekat rumah saya. Dan kata beliau itu adalah apakah perlu surat bukti vaksin dari yang teman-teman bilang itu. eh, Kata dokternya di rumah saya, katanya itu tes-tes yang sudah Reksa bilang barusan itu sudah mencakup gitu. Kalau dari pengalaman saya di dokter dekat rumah saya. Nah, saya kurang paham sistemnya di tempat lain, di kabupaten lain, di kota lain, di provinsi lain seperti apa. Tapi kalau di rumah sakit dekat rumah saya itu bisa seperti itu. Jadi tidak perlu bukti bukti vaksin yang sampai tebal-tebal seperti itu. Cukup medical check up, selesai. Oke, baik. Apakah menjawab? Oke, Ya, ya, menjawab. mungkin tambahan sedikit, konteks saya tinggal dari Sidoarjo di Jawa Timur dan saya periksa di rumah sakit yang namanya Rumah Sakit Siti Khotijah di Kecamatan Taman. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Mungkin mau nambahin? Maaf, mungkin memastikan lagi. Boleh Kak, boleh.
Iya, Iya, jadi memastikan lagi. juga sama pengalaman. Boleh Kak Nabila, ada yang ingin ditambahkan? Oke. Pengalaman, halo Reksa. Pengalaman pribadi aku juga nggak perlu ada bukti vaksin gitu, karena dokter juga udah nanyain, kan vaksinnya banyak dari mulai kalian kecil, vaksin apa namanya COVID juga bisa disertakan gitu, cukup ditulis keterangan aja, nggak perlu bukti vaksinnya. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak. Semua sukses selalu di Serbia. Terima kasih, sangat membantu sekali. Saya tadi habis dari rumah sakit soalnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Teman-teman, aku mohon untuk satu pertanyaan dulu ya. Karena mengingat waktu yang kita punya, langsung aja lanjut ke Kak Adi, boleh? Silakan. Suara saya terdengar. Iya, Oke, aman. terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai uh, pemilihan universitas. Seperti yang saya perhatikan, rata-rata awardee beasiswa itu memilih University of Belgrade. Pertanyaan saya itu, apakah ada seperti peraturan tata tulis yang menunjukkan bahwasanya orang awardee dari Indonesia itu punya kemungkinan besar lolos itu jika memilih University of Belgrade. Karena saya rencananya ingin memilih University of Novi Sad dikarenakan jurusan yang saya inginkan itu ada di University of Novi Sad. Jadi apakah kemungkinan saya itu lebih rendah jika memilih universitas selain University of Belgrade? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Boleh Kak Piti dibantu? Oke, terkait apakah suara aku kedengaran? Kedengaran, Izin Kak? jawab terkait pertanyaannya. Jadi semua itu kakak bisa pilih universitas manapun. Itu nggak ada tertulis kalau contohnya di Belgrade akan peluangnya lebih besar. Mungkin bahkan kemungkinan peluang di luar Belgrade mungkin lebih besar. Jadi itu nggak ada sama sekali. Itu nggak masalah sama sekali. Kakak boleh pilih Universitas of Novi Sad. Oke, terjawab ya, Kak? Ya, Kak, terima kasih. Oke, lanjut ke Kak Tangguh. Boleh silakan. Oke, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau nanya masih tentang physical examination juga. Ini kan saya juga dari Puskesmas itu diisikan kan di sini kan disyaratkan untuk ngisi deskripsi kayak kondisi masing-masing organ dari apa namanya paru-paru, jantung, abdomen, tonsil, terus kulit. Nah, di sini sebenarnya awalnya saya udah request kalau bisa diisikan dengan bahasa Inggris, Dok, tapi dokternya nggak menyanggupi, jadi dituliskannya pakai bahasa Indonesia. Nah, ini apakah wajib diterjemahkan lagi? Sementara kan di sini saya udah dapat tanda tangan dokternya dan Pak cap dari puskesmasnya. Ini apakah wajib diterjemahkan ataukah cuman apa namanya kita tinggal kasih transliterasi aja di sebelahnya kita tulis sendiri atau bagaimana itu Kak? Oke, baik. Kak Dava, boleh dibantu? Halo, Kak Tangguh, kalau misal saya di posisi itu, sebelumnya saya mau tanya, itu berarti dokternya tidak mau mengisi apa ya deskripsi badan-badan yang Kak Tangguh barusan kah? Seperti itu? Eh, Tidak. Sebenarnya mau sudah dituliskan tapi dalam bahasa Indonesia karena beliaunya nggak menyanggupi bahasa Inggris, katanya ya ada agak kesulitan dikit gitu. Kalau aku di posisi eh, kamu, aku mending aku terjemahkan langsung di bahasa Inggris. Atau kalau misal kamu ragu, kamu bisa eh, pakai penerjemah tersumpah. Cuman kalau aku ya langsung aku tulis pakai bahasa Inggris gitu aja. Mungkin dari Kak, Oh, kakak sorry, lain, izin jawab terkait medical check-up-nya itu nggak bisa diterjemahkan sendiri. Itu harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Kalau memang tidak diisi oleh dokter dengan bahasa Inggris, berarti harus diterjemahkan ke penerjemah tersumpah. Itu. Jadi
Memang semua dokumen yang tidak dengan bahasa Serbia ataupun bahasa Inggris harus diterjemahkan ke bahasa Inggris melalui penerjemah tersumpah. Dan kalaupun itu dalam bahasa Inggris, itu harus diisi oleh pihak yang berwajib, contohnya dokter-dokter yang ngisi sendiri dan sudah ditantangkan langsung. Jadi kalau contohnya langsung ini case-nya pakai bahasa Indonesia, jadi diterjemahkan ke bahasa Inggris melalui penerjemah tersumpah. Nanti soal tanda tangan itu langsung diurus oleh penerjemahnya. Terima kasih. Baik, Oke, Kak. baik. Jadi bagusnya semua dokumen itu ditranslate ke Inggris ya teman-teman oleh penerjemah tersumpah. Oke, langsung aja lanjut ke Kak Lulu boleh? Silakan Kak Lulu. Halo Kak Lulu. Kedengaran nggak ya Kak suaranya? Iya aman Kak. Oke Kak, aku izin bertanya. Untuk kelas bahasa tuh berarti nanti kita tetap di apa? Di universitas yang kita pilih itu kan di formnya itu kan ada dua ya. Bisa pilih dua. Itu berarti dua universitas yang berbeda dengan jurusannya gitu kan untuk pemilihannya. Nah, terus untuk kelas bahasanya kita berarti kelas bahasanya di universitas yang kita pilih atau ada kemungkinan kita akan kelas bahasanya di universitas yang lain gitu, bukan yang kita pilih itu. Dimengerti Oke, nggak ya baik. Kak? Iya. Kak Dava boleh tolong dibantu? Halo Kak Lulu, untuk kelas bahasa itu ada di satu lokasi. Jadi misal kakak ini milih pilihan ke satu jurusan teknik kimia di Belgrade, pilihan kedua teknik fisika di Belgrade, misal kelas bahasanya tetap di satu lokasi di sama semua, yaitu di hotel di Avala, yang mana itu yang di tepi kota Belgrade. Jadi jurusan apapun S1 sampai S3 manapun itu kelas bahasanya di situ semua bersama dengan mahasiswa asing lainnya penerima beasiswa ini. Sekian dari saya. Oke Kak, semoga menjawab ya. Iya Kak, makasih. Berarti maaf untuk yang universitasnya tadi di form itu kita bisa milih dua universitas dengan dua jurusan atau satu universitas dengan dua jurusan ya Kak? Untuk ngisi di formnya itu. Boleh Kak Dava? Kalau di form diperbolehkan untuk mengisi dua fakultas jurusan dari universitas berbeda silakan seperti itu. Namun kalau dari pengalaman teman-teman sebelumnya, mereka itu biasanya itu mayoritas itu univnya sama, hanya beda jurusan, namun tetap saja kok bisa misalnya pilihan pertamanya itu misalnya jurusan teknik di Belgrade, pilihan kedua teknik di Novi Sad, itu selama di formnya masih bisa, itu silakan bisa. Oke, baik. Sudah cukup ya Kak Lulu. Iya Aku, Kak, terima kasih. iya sama-sama. Aku izin lanjut ke Kak Mahatma boleh? Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mahatma ingin menanyakan tentang MCO ya. Di sini kita kan diberikan formatnya tersendiri dari pemerintah Serbia. Nah itu emang harus diserahkan depan ya nggak bisa di belakang. Soalnya kan saya tadi udah ke RSUD dan ke klinik itu biaya tesnya itu 2.300.000 dan untuk TBC-nya karena pakai IGRA itu kan 1.600.000 ya. Kalau di total tuh bisa hampir 4 juta. Makanya itu saya apa karena dia cukup mahal ya. Jadi saya bertanya apakah bisa apa bisa di belakang gitu. Soalnya kan duit 4 juta cukup berat bagi saya. Terima kasih. Boleh Kak Naf atau Kak Dava? Kak Nafila boleh dibantu? Iya, Kak, sesuai pengalaman award di sini sih, memang tentu sangat penting ya untuk punya semua hasil lab gitu yang dilakuin, TBC, sifilis, sifilis ada nggak ya? Apapun itu HIV, hepatitis. Tapi memang kembali lagi ya, aku juga bukan dulu pas daftar pun uh, terkendala biaya ya. Jadi memang uh, salah satu investasi yang nggak kecil itu ya daftar beasiswa. Tapi kembali lagi kalau misal memang mepet gitu, udah nggak ada biaya ya, cantumkan aja yang kalian punya. Gitu. Nanti pun sebenarnya yang paling dinilai itu relevansi studi kalian dengan pengalaman kalian gitu. Kalian aktif, kalian menang lomba di mana gitu. Itu yang paling penting.
yang dinilai gitu. Kalau yang lain itu tambahan semua. Sertifikat bahasa Inggris. Bahasa Inggris paling dinilai pas wawancara sih sebenarnya. Terus ya tadi surat keterangan sehat gitu. Jadi kembali lagi ke keputusan kalian gitu. Kalau kalian em, punya, memang kalian kira kalian aktif di bidang yang lain gitu, di akademi kalian, di non akademi kalian, ya it's okay gitu. Jadi kami kembalikan lagi ke kalian. Nggak ada strict gitu, peraturan strict terkait hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Kak Naf. Apakah menjawab, Nis, Kak? Sudah menjawab, terima Nisrina, kasih banyak. Sebentar, Kak. Iya, kenapa, Kak? Nisrina, izin aku tambahin ya ini soal surat kesehatan biar semua Oh jelas ya, ya boleh, gitu ya. boleh. Jadi teman-teman semua ini dengar baik-baik gitu ya. Jadi aku lihat tuh dari kemarin itu banyak banget pertanyaan tentang surat kesehatan itu memang sangat membingungkan ya mengenai biaya dan segala macam gitu. Ini perlu aku sampaikan setiap awardee beasiswa ini yang selama ini kita tahu ya selama ini kita pengalaman gitu itu beda-beda teman-teman. Kalau kalian nanya aku bahkan itu nggak ada tuh aku hasil lab aku cuma minta izin surat keterangan dokter bahwa aku sehat itu cuma dari klinik kesehatan biasa gitu dan aku juga lulus di sini gitu. Jadi itu tidak menjadi bagian penting. Jadi jangan 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 sampai kalian ngeluarin modal yang sampai 4 juta itu jangan itu. Jadi itu perlu di garis bawahi gitu. Yang paling penting itu yang disampaikan tadi itu. Kalian ngapain di sini? Ngapain kalian apply ke Serbia gitu? Relevansinya dengan studi kalian sebelumnya apa gitu? Itu aja. Sekian. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ahmad, atas tambahannya. Aku mau lanjut ke Kak Aksa. Boleh, Kak Aksa? Kan mau tanya kalau sebagai siswa S1, semisal lagi kelas bahasa itu udah dapat kartu mahasiswa aktif belum ya? Soalnya rencana mau apply Erasmus, tapi pas saya googling katanya kalau masih kelas bahasa belum bisa jadi mahasiswa aktif. Tapi saya kenal satu awardee yang itu Kak Tiara, itu dia dapat Erasmus dan dia masih kelas bahasa, jadinya itu jadi pertanyaan bagi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Em, Setahu saya, saat kelas bahasa itu belum dapat kartu mahasiswa aktif ya, Kak. Dan memang Kak Tiara itu ikut program itu karena dia itu mendapatkan tawaran gitu, Kak. Dan mungkin Kak Piti boleh kalau ada tambahan. Oke, ya, terkait dengan Erasmus program, itu small exchange dari Erasmus. Dan itu memang di Kak Tiara kenapa keterima, karena dia juga ada dukungan visa, yang dimana dia punya visa US. Jadi dia bisa ke sana. Ya. Nah, kakak selama di sini, kalau contohnya apply buat visa, sedangkan kakak masih belum dapat residence permit Serbia, karena kakak baru dapat itu sekitar 6 bulan ya kalau nggak salah setelah sampai di sini. Jadi kita sarankan untuk memang bisa ketika kakak punya, for example, US visa atau Schengen visa gitu yang udah kakak dari Indo sebelumnya. Nanti kalau emang mau banget exchange, nanti kakak bisa ngelakuin pas sudah masuk kelas bahasa. Jadi tidak perlu terburu-buru, fokus kelas bahasa terlebih dahulu, nanti di fakultas, nanti bakal banyak kesempatan yang akan menanti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Maaf Kak, kalau misal punya visa US, tapi pas kelas bahasa nanti anggaplah izin buat exchange, itu buat izin 2 minggu atau 3 minggunya gimana Kak di kelas bahasanya? Sebenarnya bisa-bisa aja. Nanti tinggal izin ke profesornya, tapi kembali lagi ke kalian, apakah itu penting sekali untuk tahun kalian di kelas bahasa. Aku tadi udah mention kalau contohnya kelas bahasa itu adalah fondasi kalian untuk masuk fakultas. Kalau contohnya kalian ketinggalan banyak, itu bakal jadi risiko buat kalian buat gak keterima di fakultas nanti. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Sorry, untuk ini Kanisa tolong diingatkan kita cuma hanya sampai jam 2. Jadi untuk pertanyaan boleh agak lebih cepat. Jadi kita juga jawabnya lebih cepat. Oke, teman-teman, aku mau ambil 2 lagi aja ya, teman-teman. Buat nanti yang belum kebagian bisa ditanyakan di Instagram PPI Serbia atau di Telegram PPI Serbia.
Selanjutnya aku boleh minta Kak Abel, boleh? Oke, thank you banget Kanisa buat kesempatannya. Thank you juga buat kakak-kakak yang lain yang udah nge-share materinya di hari ini. Aku sebenarnya di sini izin nanya beberapa pertanyaan sekaligus ke kakak dan teman-teman semua. Jadi Mohon yang maaf Kak, oh, satu aja Kak. satu Karena aja. waktu, ya Oke. mohon maaf Kak. Paling ini deh Kak. Sebenarnya yang ingin aku tanyain tuh berkaitan dengan form pendaftaran offline, form pendaftaran online. Di situ kan kita milih, BTW aku rencana untuk daftar master program. Jadi pilihannya antara 60 ECTS atau 120 ECTS ya pokoknya kredit itu. Itu tuh yang mau aku tanyain tuh, eh, aku sebenarnya udah nyari beberapa pilihan prodi dan mungkin ada pilihan yang 120 dan 60 kredit gitu. Nah, eh, aku tuh agak bingung aja sih Kak. Itu kan ada pilihan 180 plus 120 dan 240 plus 60. Kalau misalkan aku pilih 120 aku langsung milih yang 120 aja Kak atau kayak gimana ya Kak? Gitu sih. Sama sebenarnya tentang bahasa Kak, aku tuh pengen nanya aja sih. Mungkin yang kedua tuh tentang bahasa itu eh aku agak bingung apakah nanti akan ngambil sertifikasi atau tidak dan ketika nanti ngambil sertifikasi apakah ada minimum requirement-nya dari tiap univ atau kayak gimana gitu. Mungkin itu aja paling Kak pertanyaannya. Thank you banget. Oke baik, terima kasih. Boleh tolong dibantu? Halo, halo. Saya mau izin menjawab. Jadi terkait kelas bahasa itu tidak ada minimum requirement untuk harus A1, A2, atau B1, tapi betul nanti kita mengambil sertifikasi ibarat seperti TOEFL atau IELTS versi Serbia gitu, sebisa mungkin setinggi mungkin seperti itu. Nah, untuk memilih jurusan, mengingat setahu saya kalau untuk 60 atau 120 ECTS itu kalau dari pengalaman saya dan pengalaman sebelum-sebelumnya itu mahasiswa master itu biasanya selalu milih yang 60 karena tahu saya karena ada beberapa program-program yang 120 ECTS itu yang tidak di cover sama beasiswa World in Serbia. Contoh program-program yang berbahasa Inggris itu tidak di cover. Jadi saran saya lebih baik itu memilih yang 60 ECTS. Itu mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain. Oke baik. Apakah ada tambahan? Izin nambahin ya, tadi yang nanya, kalau boleh tahu masternya mau ambil apa? Aku rencananya ngambil civil engineering sih Kak Navira. Oh, sivil berarti 1 tahun. Jadi 60 CTS. Oke, Kalau program 2 tahun, Hmm. 120. Kalau program 1 tahun, 60 CTS. Nah, kebetulan tuh aku ada nemu, aku kan nyari dari beberapa uni gitu Kak. Ada yang 60 dan ada yang 120. Berarti itu aku otomatis milih yang 60 aja gitu Kak. Atau gimana? Tergantung yang kamu mau itu, yang mau apply, yang fakultasnya. Kalau misalnya fakultasnya minta terus programnya 120, which is 2 tahun, ya kamu tulisnya 2 tahun. Gitu. Oh, oke. Maksudnya 120 CTS. Baik deh kalau gitu. Karena memang misalnya fakultas mesin gitu kan, Universitas Belgrad itu 2 tahun, jadi tulisnya 120 CTS. Terus fakultas teknik sipil itu kan 1 tahun, berarti 60 CTS. Tergantung programnya, ambil yang berapa tahun. Oke, baik. Berarti tergantung programnya Kak kalau gitu. Mm-mm. Oke, thank you Kak Dava, Kak Navira buat jawabannya. Oke baik. Terima kasih banyak Kak. Teman-teman, aku mohon maaf banget ini karena mengingat waktu yang kita punya, aku mohon izin untuk selesain sesi tanya jawab ini ya. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk ditanya, teman-teman bisa banget buat nanya di Instagram PPI Serbia atau masuk ke Telegram PPI Serbia yang ada di bio Instagram. Nah, teman-teman, aku izin lanjut untuk ke sesi foto bersama. Boleh teman-teman dibuka kameranya untuk sesi foto ini. Nanti operator mohon dibantu ya untuk screenshot. Oke, teman-teman, boleh tolong dibuka. Oke, aku tungguin nih. Boleh semuanya. Satu dulu. 1, 2,
Oke. Ayo guys, 2. buka guys. Kita foto bareng. Terima kasih Oke, semuanya. teman-teman. Boleh kasinan dimulai aja. Halo, kasinan. Ya, Oke, boleh langsung aja, Kak. tadi udah ya? Kenapa? Udah di Udah di foto SS. tadi? Udah. Sudah cukup nih berarti nih. Siap. Iya, udah cukup. Jadi teman-teman bisa nanti langsung untuk pertanyaan lebih lanjut seperti yang kalian saya mention, kalian bisa langsung ke PPI Serbia, IGBP Serbia, kalian boleh nanya di sana. Dan kalian juga boleh langsung nanya di Telegram. Kemungkinan nanti kita coba diskusikan lagi ke PPI Serbia, apakah boleh nanti grup WhatsApp bisa dipakai untuk sesi tanya jawab. Kita coba diskusikan lagi. Kalau memang bisa, kita bisa lanjutkan di sana. Kembalikan kepada Kanisa. Terima kasih, Oke, teman-teman. baik. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak juga kepada semua narasumber di sini. Dan sekarang ini kita udah mencapai penghujung acara. Dan aku mau berterima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Dan semangat terus untuk apapun itu. Aku percaya bahwa kehadiran teman-teman di sini itu udah one step closer ke mimpi teman-teman. Nah, aku izin mengakhiri webinar kali ini. Aku juga mohon maaf atas kesalahan kata ataupun sikap yang aku lakukan selama jadi moderator. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.